Kembali di iNewsroom, pemirsa saya masih bersama dengan Bang Dev Lastono, Bang Usman Hamid, dan Mbak Gema Gita. Saya ke Bang Dev, tadi saya utang pertanyaan. Bang Dev, hingga saat ini bagaimana kemudian Komisi 1 mengakomodir masukan dan saran-saran dari para pelaku pers itu sendiri? Apakah sudah dilakukan? Ya, kan sekarang baru mulai rapatnya lagi. Nanti kita akan undang, baik dari perwakilan, dari aliansi, dari asosiasi, ataupun juga dari industri langsung, untuk kita mendapatkan masukan, sehingga kita bisa menyempurnakan. Sembari kita menunggu juga DIM dari pemerintah, ya, daftar isian masalah. Sehingga apapun yang menjadi khawatiran, menjadi masukan dari masyarakat, ataupun juga yang pemerintah ingin sampaikan, bisa kita godok untuk kita keluarkan menjadi suatu produk hukum yang bisa disepakati oleh semuanya. Termasuk mungkin nanti dari LBH Pers diundang juga ya, Mbak Gita dan teman-teman ya. Pasti. Oke. Mbak Gita, mumpung nanti akan diundang oleh Komisi 1, kira-kira apa yang akan Anda sampaikan kepada Bang Dev dan teman-teman nantinya, dan yang memang harus kita kawal soal itu? Ya, dari kami salah satu hal yang paling krusial yaitu tadi ya, harus dicabut, itu menurut kami sudah harga mati, harus dicabut soal pelarangan jurnalistik investigasi, karena kalau boleh ulang sedikit, itu merupakan salah satu bentuk kerja-kerja jurnalistik yang memang tidak bisa dibatasi gitu. Baik itu tadi sempat disampaikan oleh Bang Dev bahwa ini yang dilarang adalah jurnalistik eksklusif yang hanya mengungkap satu peristiwa aja. Nah, itu justru telah banyak presidennya bahwa tayangan-tayangan atau penyiaran jurnalistik investigasi model seperti itu digunakan sebagai check and balances bagi pemerintah. Jadi alih-alih digunakan atau alih-alih dilarang oleh pemerintah, seharusnya pemerintah menggunakan ini sebagai check and balances dalam melakukan penyelenggaraan negara. Dan yang lainnya yang menjadi poin krusial lainnya juga soal kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik tadi. Harus membangun dialog dengan Dewan Pers, jangan sampai ada overlapping kewenangan dari KPI, dan jangan sampai ada miskomunikasi lah antara dua institusi. Oke, Bang Dev, saya penasaran, usulan terkait dua poin ini sebenarnya datang dari mana, Bang Dev? Ini kan tidak tiba-tiba lahir dari ruang-ruang kosong. Tentu saja ada diskusinya pertama, kemudian ada tesis, kemudian ada diskursusnya di sana. Seperti apa sebenarnya? Ya, nah ini memang tadi saya juga sempat dibahas. Cuman saya mesti lihat lagi pembahasannya itu masuknya di mana, karena kan ada historinya kan, pasal-pasal itu siapa yang mengajukan, siapa yang membahas. Nah, nanti itu mesti dilihat lagi. Akan tapi yang lebih penting itu kan hasil akhirnya ya. Daripada kita membahas ini siapa yang buat, ini siapa yang ngajuin, siapa yang usulin, kita lihat masukannya ini dari mana, dari semuanya, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi gusaran banyak orang, untuk kita rampungkan sehingga ini tetap bisa menjaga kebebasan media, agar media itu bisa mengawasi pembangunan pemerintah, dan jangan sampai ada upaya untuk menghalangi ataupun menutupi kebebasan pers yang sudah kita nikmati selama era reformasi ini. Oke, saya ke Bang Usman. Bang Usman, tadi Anda sempat menyebut bahwa sebenarnya seharusnya detail mengenai poin per poin yang ada dalam rancangan undang-undang itu jangan diserahkan ke Kominfo. Sebenarnya apa sih yang menjadi kekhawatiran terbesar Bang Usman terkait hal ini? Ya, yang menjadi kekhawatiran kami sebenarnya adalah multitafsirnya ketentuan undang-undang di dalam pelaksanaannya. Misalnya tadi saya sebutkan tentang larangan untuk penayangan eksklusif untuk jurnalisme investigatif. Nah, sebaiknya itu diberikan pembatasan yang jelas di dalam undang-undang. Demikian pula hal yang menyangkut perluasan materi yang akan diatur ya, terkait dengan hal-hal berbau kekerasan, hal-hal yang berbau mistis, atau hal-hal yang berbau narkotika. Nah, itu kan kalimat-kalimat dalam pasal-pasal itu masih perlu dipertegas. Misalnya disesuaikan dengan standar hukum hak asasi manusia, baik itu dalam hukum internasional, dalam konstitusi, maupun juga dalam undang-undang hak asasi manusia di Indonesia. Kalau memang ada konten penyiaran yang memprovokasi kebencian berdasarkan agama atau menghasut kekerasan berdasarkan kebencian ras, suku, etnis, tentu itu harus dibatasi gitu. Tapi kalau sekedar menyinggung agama itu maksudnya apa misalnya gitu? Atau kalau menyangkut hal-hal mistis apa itu?
atau menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan narkotika. Kan ada zat-zat misalnya medis yang memang diambil dari zat narkotika gitu. Misalnya gitu. Jadi pengaturan-pengaturan semacam itu bisa mengikuti standar hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional, hukum konstitusi dan juga undang-undang hak asasi manusia. Jangan sampai diserahkan kepada kementerian. Kalau kementerian saja itu kan jadi sepihak, dia tidak melibatkan representasi wakil rakyat, dalam hal ini DPR misalnya sebagai pembuat peraturan perundang-undangan. Demikian. Oke, Bang Dev, terakhir bagaimana kemudian ini bisa didiskusikan ya dengan pihak terkait, batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, ini kan tidak hanya datang dari DPR, artinya harus melibatkan banyak pihak, termasuk tadi dari koalisi masyarakat sipil misalnya. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ini kan masih berlangsung prosesnya ya. Dan kita akan libatkan semua pihak untuk memastikan tidak ada loophole yang tidak tercover, ataupun kalau memang dibutuhkan kita membuat ruang untuk perkembangan zaman. Apa yang perlu kita definisikan di undang-undang, kita definisikan di undang-undang. Apa yang perlu penjabaran hal teknisnya, itu nanti kita serahkan ke pemerintah. Akan tapi yang pastikan bahwa ada kekuatan hukum, kepastian hukum dalam semua insan demokrasi ini menjalankan tugas dan fungsinya. Oke, baik. Dan kami juga berharap ya prosesnya itu di Komisi 1 bisa terbuka agar kami juga bisa mengakses untuk informasi diberikan kepada publik. Terima kasih Bang Dev Laksono, kita tunggu nanti pembahasannya seperti apa. Mbak Gita juga terima kasih, Bang Usman Hamid juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.